Startup Make It Happen. Halo dan selamat pagi Startup People, kembali lagi bersama dengan Prima Harani tentunya di Startup Klinik RBTV yang bisa teman-teman saksikan setiap hari Rabu pukul 9 hingga 9.30 pagi. Tentunya kami akan memberikan informasi mengenai startup terbaru nih setiap minggunya dan juga mengenai tips-tips kira-kira gimana sih kalau pengen bikin startup gitu, dan juga mengundang teman-teman semuanya untuk bisa bergabung di 0274 4477666 atau bisa langsung DM di Instagram @rbtv_jogja dan menyaksikan langsung melalui live streaming di RBTV Jogja di YouTube ya. Dan senang sekali pada kesempatan hari ini Putri bisa berbincang bersama dengan Mas Arif Dian selaku founder dan CEO dari Barber Hub untuk membicarakan mengenai bagaimana membangun startup dari awal ya. Kalau melihat memang sekarang ini semuanya serba digital, serba cepat inovasinya gitu kan, dan kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Mas Arif. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Selamat pagi kawan-kawan startup di Oke. Jogja ya. Iya, betul sekali. Oke, Mas, sebelum kita membicarakan mengenai bagaimana sih sebenarnya untuk membangun startup dari awal gitu ya, mungkin kita bisa membicarakan mengenai Barber Hub-nya dulu nih, Mas. Mungkin dari Oke. Mas Arif selaku founder dan juga CEO-nya gitu. Sebenarnya Barber Hub ini apa dan latar belakangnya seperti apa sehingga akhirnya bisa muncullah Barber Hub gitu. Oke. Makasih Mbak Putri, kawan-kawan startup semuanya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian, saya founder dan CEO di Barber Hub. Barber Hub itu salah satu startup digital yang hadir di Jogja ya startup kita sendiri ya. Jadi kami menghadirkan layanan potong rambut online, on-demand services yang menghubungkan antara pemesan dengan barbershop atau barberman melalui aplikasi yang mudah digunakan, cepat, kemudian menggunakan tarif-tarif promo gitu. Nah, teman-teman kalau mengikuti perkembangan startup, banyak sekali informasi yang memberitakan tentang bagaimana bisnis startup itu begitu seksinya begitu. Tetapi membangun sebuah bisnis atau startup itu tidak mudah. Nanti teman-teman nanti bisa ngobrol dengan saya ya. Jadi saya akan berbagi, saya akan sharing dengan teman-teman bagaimana merintis sebuah startup. Saya tidak menggurui ya, tetapi ini hanya sharing saja. Ya, tidak ada yang baku dalam membangun startup ini. Jadi Barber Hub ini kami ada di Jalan Lewalu Mbak Putri ya. Jadi kalau ada kawan-kawan pemirsa kalau mau main ke kantornya Barber Hub, silahkan datang di Jalan Lewalu ya. Kami sudah berjalan selama 1 tahun. Jadi kalau kebanyakan orang sudah biasa atau familiar ketika melakukan kegiatan atau untuk apapun ya saat ini kan sudah menggunakan aplikasi. Jadi yang sering teman-teman lakukan kalau mau bepergian atau order makanan menggunakan aplikasi. Kalau sekarang pun kalau mau pesan atau potong rambut nggak perlu datang ke barbershop, tetapi menggunakan aplikasi, maka barberman kami langsung mendatangi lokasi yang dipesan. Gitu ya singkat cerita tentang Barber Hub ya. Oke, ini Itu Mbak berarti Putri. oke, terima kasih. Ini berarti berlatar belakang karena kondisi pandemi juga yang memang kadang-kadang orang ini masih takut untuk berpergian keluar begitu ya Mas Arif ya. Iya, iya. Ya, Oke. jadi kami memang waktu itu berawal dari rasa kerisauan kami, terutama saya ya, waktu mau potong. Waduh, ini pandemi kayak gini kalau mau berkerumun datang ke barbershop kan takut ya, males Iya, ya kan gitu. Saya betul. juga sempat ditanyain sama tetangga gitu ketika Mas, kalau Pak Ari potongnya di mana ya kan gitu. Dan saya bilang, wah kalau pandemi kayak gini ya kita nggak bisa keluar dari rumah gitu. Kalau misalnya ada sebuah solusi ya kita bisa mendatangkan barberman, yang namanya barberman ya untuk si potong cukur ini kita lebih enak gitu. Apalagi kalau si barberman itu dijamin kualitasnya, dijamin keamanannya gitu ya. Sehingga ketika datang ke customer atau ke konsumen itu benar-benar sudah aman gitu ya, karena penjaminnya adalah Barber Hub ini atau aplikator ini. Gitu Mbak Putri. Oke,
Wow, jadi memang luar biasa sekali bisa menghadirkan sebuah solusi di mana ini permasalahan yang sebenarnya itu juga sangat krusial banget gitu ya Mas ya, karena kan kalau misalnya kita nggak pernah bangun Iya, juga gimana gitu ya. Nah ini mungkin juga yang iya, bakalan kita obrolin Mas. Nah ini kan berarti kalau misalnya kita ingin membangun siap, sebuah startup gitu kan memang harus ada sesuatu yang harus kita siap. selesaikan atau memang ada permasalahannya gitu ya. Nah ini Iya, seperti apa nih betul. Mas? Mungkin dari pengalaman Mas Arif juga gitu ketika membangun sebuah startup nih gimana Mas? Iya, oke. Jadi startup itu ya sama dengan bisnis-bisnis yang lain ya. Kalau ketika kita ingin menghadirkan sebuah solusi, kita memang harus tahu persis. Kita harus bisa memvalidasi masalah yang terjadi di masyarakat. Yes. Jadi tidak berdasarkan keinginan ya. Kalau mungkin teman-teman mahasiswa dia punya hobi apa, kemudian pengen bisnis ini deh kan gitu. Kalau startup atau bisnis pada umumnya itu sudah berubah gitu. Jadi kita berorientasi atau melihat masalah yang terjadi di masyarakat. Kita mau nyelesain apa sih? Gitu. Kita ingin mendisrupsi apa gitu. Jadi sekarang itu kan zamannya disruption ya. Jadi apa merubah keadaan seperti yang dilakukan oleh startup sebelumnya. Kalau di Berhab ini kami juga ingin merubah itu kebiasaan orang untuk apa tetap keluar rumah, kemudian berkerumun, kemudian di situ juga dia harus antri ya. Kalau langganan teman-teman misalnya potong ya, kalau ngomongin potong lagi, itu kan bisa nunggu waktu lama banget itu ketika ada di barbershop. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan masalah itu tanpa ada antrian, tanpa ada kerumunan, pembayarannya juga lebih simpel, kualitasnya dijamin dan lain-lain, itulah disrupsi yang mau kita lakukan. Jadi berorientasilah usaha itu pada pasar, bukan pada keinginan kita gitu. Oke. Jadi kalau kita bisa lebih dalam bagaimana mengupas startup, persiapannya seperti apa, apa namanya membangunnya, pondasinya seperti apa, ya memang harus dari pasarnya itu mau kita solusikan kemana gitu. Oke. Gitu deh Mbak Teh. Oke. Nah, ini bagaimana Mas caranya untuk kita bisa benar-benar paham bahwa kan kadang-kadang juga ada yang idealis gitu ya. Ini kayaknya bisa nih. Hmm, Kalau misalnya iya, aku bikin startup yang seperti ini gitu. Ada ide iya. muncul yang sebenarnya mungkin kita nggak tahu di pasar ini tuh ada atau enggak pasarnya gitu. Nah, ini bagaimana Mas caranya untuk kita bisa tahu bahwa itu tuh memang benar-benar menjadi solusi untuk target pasar Iya, kita gitu. oke, oke. Saya ada catatan, Mbak. Saya sudah membuat catatan atau pengalaman yang saya dapat sebelumnya. Ini saya sampaikan ke teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomongin startup, memang startup itu kan karakteristiknya seperti ini ya. Model yang digunakan itu memang tergantung pada pergerakan bisnis. Jadi jangan sampai kita membangun startup itu dimulai dari ini punya modal enggak gitu. Modal utamanya adalah ide. Jadi modal kita membangun startup itu adalah ide. Kemudian kita mencari tim. Ya, tim itu bisa didapatkan dari teman-teman kita yang punya visi yang sama, punya arah dan keinginan yang sama, yang sama-sama kuat untuk membangun bisnis gitu. Jadi karakteristik startup itu ya memang harus juga berfokus pada perkembangan bisnis dengan skala yang cepat. Ya, Jadi nggak nyangka ya sekarang tuh begitu cepatnya apa namanya startup yang tumbuh ya. betul. Jadi kalau kita ngomongin startup itu sebenarnya menakutkan. Jadi 9 dari 10 startup itu gagal, gitu ya. Jadi sangat menakutkan. Jadi memang dibutuhkan orang-orang yang punya keinginan yang kuat. Jadi tidak sekedar apa ide saja, ide pun juga harus divalidasi. Idenya tuh untuk menyelesaikan masalah apa gitu. Kemudian dari karakteristik startup ini saya juga ingin nyampaikan bahwa apa startup itu produk yang dihasilkan itu betul-betul tujuannya untuk mengisi ceruk pasar yang tidak disentuh oleh startup besar misalnya, atau eh, kebutuhan masyarakat itu belum ada solusinya gitu. Jadi itu yang mau apa namanya diselesaikan gitu ya. Startup itu memang karakternya udah seperti itu gitu.
Kemudian masalah modal juga tidak harus memiliki modal yang besar, tetapi startup itu minimal adalah kalau kita ngomongin startup ada namanya MPV ya, atau minimal viable product. Itu yang penting produk kita itu sudah bisa kita gunakan atau bisa digunakan atau bisa bisa diuji cobakan ke konsumen gitu. Jadi kalau teman-teman biasanya mau bikin startup, misalnya tidak bisa membangun aplikasi gitu ya, bikinlah aplikasi yang sederhana gitu. Jadi tidak harus ideal di awal. Kalau startup itu diawali dari harus punya uang banyak, kemudian timnya juga harus semuanya tersedia gitu. Ketika bisnisnya dibangun selesai, tetapi pasar udah berubah gitu, karena kelamaan. Jadi kalau startup itu karakternya adalah belajar sambil jalan, tapi sambil diupdate gitu. Jadi kita harus selalu menanyakan atau selalu meminta respon atau masukan dari pengguna kita, dari customer yang menggunakan produk kita ini. Jadi sambil kita betulkan, kita lengkapi gitu ya, supaya lebih ideal, kita juga harus selalu menerima masukan dari masyarakat. Betul. Nah, ini yang berikut. Ya. Oke, Mas, kita tahan dulu karena kita akan jeda terlebih dahulu. Mas, kita akan kembali lagi untuk membicarakan lagi nih mengenai membangun startup dari awal nih seperti apa gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, Startup People tetap bersama kami tentunya di Startup Clinic RBTV. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Asli Jogja. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Oke, Startup People kembali lagi bersama dengan kami di Startup Clinic RBTV, masih membicarakan mengenai bagaimana membangun startup dari awal,
bersama dengan Mas Arif Dian selaku founder dan CEO dari Barber Hub. Dan kita akan melanjutkan nih Mas ya. Kalau tadi juga ternyata memang banyak sekali yang harus diperhatikan, begitu kan, mungkin dari nggak harus semuanya tuh full dari timnya, nggak harus untuk aplikasinya tuh sempurna gitu ya. Tapi memang paling nggak kita tuh harus mengejar dulu, karena startup ini tuh istilahnya berbanding lurus dengan inovasi dan juga percepatannya gitu ya Mas ya. Nah, kalau selain itu, apalagi Mas yang harus diperhatikan mungkin untuk teman-teman yang sekiranya pengen membangun startup dari awal? Oke, makasih Mbak Putri. Iya. Teman-teman, kawan-kawan startup ya, ini saya lanjutin. Jadi kalau tadi sudah saya sampaikan kalau startup itu harus berlatar belakang atau diawali dari solusi apa yang mau kita hadirkan di tengah masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya adalah soal ini, seorang founder atau kita yang memperintis startup ini harus punya growth mindset ya. Growth mindset itu apa gitu. Jadi growth mindset itu adalah pola pikir yang berkembang. Jadi teman-teman harus punya apa namanya, berpikir terus belajar gitu ya. Jadi membuka diri untuk terus melakukan perubahan, ngikutin isu, ngikutin tren, update teknologi dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa statis. Jadi pola pikir kita harus growth atau visioner gitu teman-teman ya. Jadi ada apa namanya, contoh kalau startup itu pasti diawali dari sebuah kegagalan. Kalau kita tidak memiliki mental yang growth, maka kita sulit untuk mencapai itu. Kita harus punya keyakinan, kita harus betul-betul kegagalan itu bukan sebuah akhir ya, tetapi kegagalan itu adalah tangga untuk melangkah ke tahap berikutnya. Gitu. Oke. Jadi kalau kita baru sekali gagal, kemudian langsung, ini nggak bakat saya nih, saya nggak, kayaknya susah nih. Jangan sampai kita mengeluarkan kalimat susah atau sesuatu yang bikin psikis kita tuh malah tambah lemah gitu. Tapi justru kita harus bangkit gitu. Jadi ada manfaat growth mindset ya yang harus dimiliki oleh founder sebuah startup. Satu, menyadari bahwa kegagalan itu bukanlah tanda ketidakmampuan. Oke. Jadi kalau kita gagal kemudian bilang kalau ini saya nggak mampu, saya nggak bisa nih jalanin usaha ini, mungkin karena temennya kurang kompak dan segala macam, itu jangan sampai punya pola pikir seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa lihat kesulitan itu adalah sebuah tantangan ya, sebuah tantangan yang harus diselesaikan. Jangan sampai malah justru masalah itu menjadi sebuah beban yang kita nggak mencoba menyelesaikan masalah yang mau kita angkat gitu. Jadi kalau kita ingin menghadirkan sebuah solusi ke masyarakat, maka harus selesai dulu dalam diri kita ya. Dalam diri kita harus berpikir, harus bisa berpikir secara growth. Kalau kita sendiri tidak mampu itu, ya kita tidak bisa menyelesaikan diri kita, maka nggak bisa kita menghadirkan solusi ke masyarakat, gitu ya. Jadi growth mindset itu sangat-sangat penting, karena kita akan menjadi lebih produktif, kita akan melihat tantangan itu adalah sebuah yang masalah yang harus diselesaikan, gitu ya. Apalagi kalau di startup, terutama yang saya bicarakan ini adalah startup digital, maka dunia digital itu benar-benar sangat cepat, sangat-sangat cepat. Ya, kalau teman-teman ada yang background-nya engineering seperti saya, kebetulan saya background-nya engineering Mbak Putri ya. Jadi saya sebelum melakukan bisnis rintisan digital ini, background saya adalah engineering. Saya punya software house. Jadi kalau di dunia digital itu perubahan dan perkembangannya sangat cepat, sehingga teman-teman harus adaptif, harus bisa mengikuti itu. Gitu. Jangan sampai kita berpikir di awal kita mau semuanya serba sempurna, tetapi begitu kita nyelesain masalah, kita mendevelop atau kita membuat layanan yang sempurna, begitu kita mau launching, udah ketinggalan deh gitu. Iya, jangan sampai gitu ya. Gitu. Ya. Oke. Nah ini kan berarti memang pemikiran growth mindset itu sangat penting sekali, apalagi terutama untuk founder begitu ya Mas Arif ya. Nah ini apakah memang
ada yang bisa Iya. dilakukan untuk kita tuh bisa apa ya istilahnya memiliki growth mindset dari skill gitu mungkin, karena kalau misalnya founder ataupun founder dari sebuah startup itu kan pastinya butuh untuk merangkul timnya gitu ya. Mungkin ini skill apa saja untuk Yep. bisa memperkuat dari si growth mindsetnya ini, Mas? Iya, oke. Jadi memang founder startup itu tidak harus background teknologi ya, tapi yang saat ini sukses-sukses itu malah bukan orang IT gitu. Hanya satu aja yang IT itu yang Bukalapak kalau nggak salah. Oke. Nah, yang penting kita memiliki visi yang kuat. Visi, jadi gini ya. Jadi kita kalau memulai bisnis itu ada salah satu orang yang itulah yang punya visi yang lebih tinggi daripada yang lain. Jadi ketika misalnya Mbak Putri mau bikin startup, Mbak Putri harus punya arah yang jelas dulu baru menggandeng temennya. Jangan sampai dari awal sama-sama belajar, artinya sama-sama levelnya atau pemahaman tentang bisnisnya itu sama, tapi ada saja yang lebih tinggi, lebih baik gitu, lebih paham gitu. Jadi kita membutuhkan tim itu adalah tim yang akan menerjemahkan ide kita, gitu. Jadi startup itu ternyata itu tidak terlepas dari foundernya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka bahwa startup itu bukan yang melekat pada startup itu adalah foundernya, pemiliknya siapa. Itu juga menjadi daya pikat atau daya tarik investor yang ingin mendanai usaha kita gitu. Jadi kalau kita punya mindset growth tadi ya, kita bisa memberikan penjelasan jelas-jelasnya kepada orang lain, kepada investor, bagaimana menjelaskan tentang bisnis ini, mau diarahkan kemana, solusi apa yang mau dihadirkan ke masyarakat, ini bisa dinilai oleh orang atau lawan bicara kita kalau kita ngomongin tentang bagaimana mencari funding gitu ya. Jadi itu kita harus meletakkan diri kita, memberi keyakinan ke pihak lain bahwa ini bisnis yang betul-betul tidak semata-mata karena ikut-ikutan atau karena keinginan pengen sukses, tetapi fondasinya adalah diri kita sendiri gitu. Jadi kita mencari tim yang betul-betul memiliki komplementer, harus mengisi ya. Jadi kalau kita punya modal pemahaman tentang bisnisnya, tidak paham dengan teknologinya, kita bisa ngajak teman kita atau orang lain atau saudara kita yang tahu tentang teknologinya. Tapi juga harus betul-betul yang punya kemampuan otentik ya. Artinya jangan sampai salah kita mencari partner. Kita punya keinginan membangun bisnis, kita sudah tahu bagaimana caranya, bagaimana cara menyelesaikan. Tetapi kalau partnernya, misalnya partner yang akan mendevelop teknologinya itu tidak punya kemampuan yang cukup, maka ya susah nanti gitu. Jadi menemukan partner yang cocok, punya visi yang sama, punya keinginan maju bersama, itu harus juga diletakkan pada fondasi awal membangun sebuah startup. Oke, jadi memang harus yang sevisi misi, dan tadi itu ya Mas ya, bisa lebih ada yang paling nggak lebih tahu lebih daripada kita gitu ya. Nah kalau ada kendala-kendala nih Mas, kan otomatis tadi Mas juga bilang bahwa nggak mungkin langsung berhasil, kadang ada kalanya gagal juga, ada kalanya kendala gitu. Nah untuk gimana untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan dari solusi, mungkin setelah kita launching gitu, oh ternyata pasarnya meleset atau oh ternyata kurang pas nih. Nah ini untuk menyelesaikannya atau untuk istilahnya untuk bertahan dalam membuat startup ini tuh gimana Mas? Iya itu yang banyak dialami, dan termasuk saya sendiri juga ngalamin 2 startup saya sebelumnya itu. Jadi ternyata startup yang sukses itu karena sudah menemukan produk market fit ya. Produk market fit itu adalah produk yang betul-betul diinginkan oleh pasar. Jadi itu kalau kita menyelesaikan masalah itu ya betul-betul ada validasi masalah atau validasi dari ide kita gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan Mbak Putri menanyakan tentang masalah di tengah jalan, kemudian bagaimana cara mengatasinya,
ya berarti kita harus biasanya menggunakan asumsi ya. Saya sudah merasa bahwa teknologi saya sudah bagus, kemudian produk kita sudah menarik. Itu kan menurut kita. Tetapi yang tadi saya sampaikan bahwa produk market fit itu produk yang diinginkan pasar. Supaya produk kita itu betul-betul diinginkan pasar, maka kita harus melakukan namanya validasi ide. Caranya kita menanyakan ke mereka. Jadi di awal kita harus menyiapkan produk ini harus selalu meminta respon, meminta masukan dari pasar yang mau kita tuju. Misalnya kalau di Beberhub, kita cara validasi ide kita atau bisnis kita ya kita memang melakukan survei. Kita minimal ya 10 ya, kalau di awal 10 sampai 20 orang kita tanyain, kalau ada solusi ini kira-kira gimana gitu. Tujuan kita kan untuk menyelesaikan nih. Jadi kalau tadi misalnya ada setelah jalan kok ternyata produknya nggak diinginkan pasar, ya pada akhirnya kalau ngomongin tentang bisnis ya kita ada namanya pivot. Pivot itu merubah haluan. Kita bisa setelah kita validasi ternyata yang kita inginkan itu seperti Beberhub nih. Awalnya kita fokus bagaimana menghadirkan tukang cukur ini untuk datang ke rumah atau tempat lokasi yang dipesan. Tetapi ada sebagian hasil dari survei kita, mereka masih tetap nyaman kembali ke barbershop lagi setelah pandemi, Mbak. Jadi gitu, setelah pandemi mereka tetap berani untuk kembali ke barbershop. Ya caranya apa? Kami melakukan pivot dengan cara bekerja sama dengan barbershop. Jadi kami saat ini fokus untuk menggandeng semua barbershop dan cukur rambut di Jogja dan sekitarnya masuk ke database kami, sehingga konsumen bisa tetap mendapatkan. Kalau potong itu kan si tukang cukurnya ya, yang dicocokkan dengan tukang cukurnya. Nah kalau tukang cukurnya sudah ada di Beberhub, maka dia tidak ada alasan untuk misalnya kalau tidak ada waktu datang ke barbershop, maka dia bisa mengundang barberman atau tukang cukur untuk datang ke rumah. Jadi pentingnya memvalidasi masalah gitu ya. Karena ini penting, jangan sampai kita hanya berdasarkan asumsi atau jangan sampai kita berdasarkan keinginan, tetapi betul-betul kita mengajak masyarakat atau konsumen atau calon pembeli kita memberi inputan, masukan sesuai dengan yang mereka kehendaki. Betul. Gitu, Mbak. Oke. Mas, mungkin terakhir ada closing statement dari Mas Arief untuk startup people yang sedang menyaksikan sekarang. Monggo, Mas. Secara singkat, boleh. Oke. Jadi, teman-teman, ini pengalaman saya ya, yang saya sampaikan tadi dari awal bahwa membangun startup itu mulainya dari satu, kita sebagai founder harus punya growth mindset, growth yang pikiran kita yang terbuka, pemikiran yang berkembang ya, mengikuti perubahan ya, masukan dari orang lain, itu penting. Kemudian membangun startup itu selain ide kita ada namanya tim ya, setelah ide ada tim. Nah tim itu carilah tim yang betul-betul punya visi yang sama. Kemudian tidak harus memiliki sebuah produk yang sempurna dari awal, tetapi kita bisa memulainya dari produk yang kecil dulu, atau istilahnya MVP tadi ya, minimal viable product. Jadi bagaimana kita menyiapkan ide kita, timnya udah ada, kemudian produk minimal yang tetap bisa jalan ya, tapi jangan sampai produk yang nggak bisa jalan. Jalan tetapi fiturnya akan dikembangkan kemudian. Setelah itu yang akan kita kejar adalah traction. Traction adalah kalau bisnis kita sudah sampai digunakan oleh konsumen ya. Jadi sampai ada pembelian, istilah kalau ini produk ya, ada pemesanan gitu kalau di Beberhub, maka itulah 3 komponen utama. Jadi ide plus tim, kemudian temukan produk meskipun minimal tetap bisa digunakan. Kemudian kalau itu sudah betul-betul bisa digunakan oleh masyarakat, bisa digunakan untuk pesan, digunakan untuk pembelian, kemudian akan kita skill up gitu. Jadi
startup ini sebuah bisnis yang bisa di scale up secara luas. Gitu. Oke. Bedanya dengan UMKM itu gitu. Kalau startup itu sebuah bisnis yang bisa di scale up, bisa dibesarkan, bisa ditingkatkan. Gitu. Jadi memang Nah, sekali gitu ya Mas ya. ya. Oke, baik. Mas terima kasih banyak ya Mas Arif. Oke. Semoga sukses dan juga sehat selalu. Kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dan terima kasih juga Startup People. Kita ketemu lagi minggu depan. Akhirnya saya Putri Maharani pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa. Startup, make it happen. Bye-bye.